Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, kali ini Cara Mudah akan menyampaikan informasi seputaran prediksi soal untuk persiapan gladi bersih dan UMBN utama Madrasah Aliyah mata pelajaran SKI. Baik, langsung saja kita lihat soal pertama. Keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah penyembah berhala. Berhala besar yang dibawa orang-orang Syam ke Mekah dan diletakkan di samping Ka'bah adalah, ya, jawabannya adalah D. Ini adalah Hubal, ya. Hubal jawabannya. Kemudian soal nomor 2, kita lihat situasi sulit yang dihadapi Rasulullah untuk menyampaikan dakwahnya. Hal tersebut menuntut menggunakan strategi jitu dilakukan. Sebutkan strategi awal dakwah Rasul periode Mekah. Jawabannya adalah sembunyi-sembunyi. Ya, masih sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian soal ketiga, berapa orang yang masuk Islam pertama kali atau kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun? Siapakah orang pertama masuk Islam dari pihak anak-anak? Jawabannya adalah E. Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita lihat soal keempat, sebutkan dasar Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, ya ini ya, surah Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'marud wa'arid anil musyrikin. Kemudian soal nomor 5 berikut ini adalah penyebab kaum Quraisy sangat menentang dakwah Rasulullah SAW kecuali, ya ini, kecuali yang ini ya, Islam melarang ini, menentang ini ya. Kemudian soal yang ke-6 berikut ini hal-hal yang membuat keputusan Rasulullah untuk menentukan hijrah kecuali meninggalkan istri tercinta Khadijah bin paman Abu Thalib, ya. Bukan ya, ini kan kecuali ya. Memang meninggal istri beliau, paman beliau juga meninggal, cuma bukan itu sebabnya ya. Nomor 7, di bawah ini yang pertama kali dilakukan Rasulullah sesampai di Madinah sebagai strategi dakwahnya adalah ya, membangun Masjid Nabawi ya. Kemudian setelah itu disatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Soal nomor 8, salah satu isi dari piagam Madinah adalah E. Ancaman yang datang kepada salah satu pihak, maka ancaman tersebut merupakan ancaman bersama ya. Nomor 9, setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin meminta Abu Bakar menggantikan Nabi sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah dengan cara pemilihan langsung. Nomor 10, berikut ini adalah kebijakan Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Jawabannya melancarkan misi perang Riddah. Perang Riddah ini adalah perang melawan orang-orang murtad ya, dan perang Yamamah, perang melawan nabi-nabi palsu ya. Kemudian nomor 11, berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi di khalifah zaman Khulafaur Rasyidin. Jawabannya E, ya, perluasan Islam sampai ke daerah Irak, Syria, Palestina dan Mesir ya. Ini tantangannya ya. Nomor 12, peristiwa penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali dan seluruh klan yang ada setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Khawarij disebut dengan ya, Amul Jamaah ya. Amul Jamaah. Kemudian soal 13, kodifikasi hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik ya. Hisham bin Abdul Malik. Nomor 14, kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan dinasti Umayyah diantaranya bidang administrasi pemerintahan. Di bawah ini departemen-departemen yang dibentuk kecuali ya Diwanul Fiqhiyah ada ya. Diwanul Barid ini kantor pos, Diwanul Kharaj untuk urusan luar negeri, Diwanul Rasain untuk sekretarisan, Diwanul Mal untuk harta benda ya. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah diantaranya bidang agama, munculnya ilmu nahwu atau gramatika bahasa Arab untuk menunjang ilmu fikih. Seorang tokoh yang dikenal sebagai bapak ilmu nahwu adalah siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali ya. Abu Aswad Ad-Du'ali. Baik. Nomor 16, berikut ini adalah wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Umayyah kecuali Aljazair ya. Aljazair.
Nomor 17, di antara penyebab lemahnya dinasti Umayyah adalah buruknya moralitas penguasa atau khalifah peninggal Khalifah Hasyim bin Abdul Malik ya. Ini banyak yang tidak puas ya. Nomor 18, khalifah pertama yang diangkat dalam dinasti Abbasiyah adalah ya ini Abdullah bin Muhammad As-Saffah atau Abu Abbas As-Saffah ya. Kemudian nomor 19, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh orang-orang Arab Persia Turki. Masa pemerintahan yang panjang tersebut sejarawan memiliki 5 fase. Periode puncak keemasan kekuasaan Abbasiyah terjadi pada masa ya di sini ya. Fase pertama ya. Kemudian nomor 20, terdapat karakteristik yang berbeda antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Karakteristik Bani Abbasiyah yang berbeda tersebut adalah menjauh dari pengaruh Arab ya. Pengaruh Arab. Kemudian nomor 21, banyak prestasi yang dicapai pemerintahan Abbasiyah, salah satunya adalah tingkat kesejahteraan masyarakatnya tinggi dan kota Baghdad yang indah. Kota Baghdad yang indah tersebut dibangun pada masa ini agak keliru ya kuncinya ya. Ini pembangun kota Baghdad ini adalah Abu Ja'far Al-Mansur ya. Abu Ja'far Al-Mansur, bukan Abu Abbas As-Saffah ya. Di nomor 21 yang lebih tepat sebenarnya kota Baghdad ini dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur, bukan A ya. Seorang ilmuwan besar muslim yang konsen dalam bidang kedokteran dan berhasil menemukan sistem peredaran darah manusia, menguraikan secara rinci bahkan karya-karya yang sangat terkenal di kalangan kedokteran barat maupun Arab ini adalah ya Ibnu Sina atau Avicenna ya. Al-Ghazali adalah seorang mujaddid muslim yang karyanya banyak sekali, lebih kurang 70 judul kitab. Kitab hasil karyanya yang sangat terkenal dalam bidang tasawuf adalah ya ini ya, Ihya Ulumuddin. Kemudian 24, pada awal Al-Ma'mun dibangun pusat ilmu pengetahuan, penelitian, penerbitan dan perpustakaan yang sangat besar yang bernama ya Baitul Hikmah ya, Bait Al-Hikmah. Kemudian nomor 25, terdapat beberapa faktor penyebab kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah. Ibrah atau pelajaran yang kita petik dari penyebab keruntuhan tersebut adalah ya tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Ini 26. Setelah umat Islam mengalami masa kemunduran yang panjang, para tokoh Islam melakukan gerakan pembaharuan. Berikut ini adalah latar belakang munculnya gerakan pembaharuan, yakni banyak umat Islam mendalami ilmu pengetahuan dan meningkatkan ilmu agama. 27. Kemunduran umat Islam disebabkan karena lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Oleh karena perlu ada sebuah wadah yang bisa mempersatukan umat sedunia. Didirikanlah Pan-Islam. Siapakah tokoh pembaharu yang mendirikan organisasi tersebut? Jawabannya adalah Jamaluddin Al-Afghani ya. Nomor 28, salah satu ajaran Nabi Muhammad bin Abdul Wahab adalah tidak dibenarkan taklid. Taklid adalah mengikuti orang lain tanpa dasar ilmu. 29, gerakan Islam Ikhwanul Muslimin yang kini menyebar ke negara-negara berpenduduk Islam didirikan oleh Hasan al-Banna. Nomor 30, bersikap dinamis berarti memiliki sifat kreatif, terus bergerak, tidak hanya berdiam diri. 31, berikut adalah teori kapan Islam masuk Indonesia berdasarkan pendapat penguatnya, kecuali yang B. Islam masuk Indonesia pada abad ke-9 Masehi berdasarkan lebih indah jika Islam masuk ke Indonesia lebih awal ya, kurang pas itu ya. Pada abad ke-11 Islam sudah sampai ke Indonesia, bahkan di sini pernah menjadi bagian dari masyarakat Jawa saat itu. Hal tersebut bisa dilihat dari peninggalan batu nisan dengan nama Siti Fatimah binti Maimun dengan nisan di sekitar lainnya di daerah ya Leran Gresik ya, Leran Gresik. 33, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa cara. Di bawah ini yang bukan termasuk cara penyebaran agama Islam di Indonesia adalah ya kekerasan, tidak termasuk ya. Masuknya lewat perkawinan, pendidikan, kesenian dan perdagangan. 34, salah satu faktor keberhasilan dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam adalah menggunakan seni.
Melalui sini mereka mengenalkan ajaran Islam dengan indah dan substantif. Sunan siapa yang pernah menggunakan metode ini? Jawabannya adalah ya Sunan Bonang ya. Kemudian 35, sebuah masjid besar yang sangat terkenal dengan keontikannya yang menggunakan tatal kayu sebagai dasar pembuatan 4 tiangnya. Karya ke-9 wali itu adalah Masjid Demak, Kudus Demak ya. Nah, ini. 36, dalam memahami sejarah keberhasilan Wali Songo dalam berdakwah, ada sesuatu yang menarik yang dapat dijadikan ibrah oleh generasi muda saat ini, yaitu ya kecerdasan dan kecerdikan para Wali Songo dalam berdakwah sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Nah ini nomor 37 di bawah ini kitab-kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang sangat terkenal, yaitu Tafsir Jalalain bidang tafsir Quran. Kemudian nomor 38, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Demak. 39, kerajaan Islam Banjar, Kalimantan berdiri ketika Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Raja Daha atas bantu Raja Demak Sultan Trenggono yang mensyaratkan Pangeran Samudra masuk Islam. Apa sebutan Pangeran Samudra setelah masuk Islam? Sultan Suryansah Al-Banjari. Nomor 40, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, ulama dari Persia ataupun Gujarat singgah dan membangun pondasi keislaman di ujung Pulau Sumatera. Apa nama kerajaan Islam pertama di Pulau Sumatera? Yaitu Samudra Pasai. Baik sahabat Cara Mudah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika pembahasan ini bermanfaat ya. Berikutnya soal 41, Syekh Ali Abdullah adalah seorang petani yang menyebarkan Islam pertama di Kelantan, negeri Malaysia sekitar abad 7. Beliau mempelajari Islam dari orang Arab, Persia, dan Gujarat. Petani adalah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang masuk wilayah Thailand ya. 42, masyarakat muslim di dunia digegerkan oleh pembantaian etnis di Myanmar yang terjadi pada tahun 2017 ini. Apa nama etnis atau suku di negara Myanmar itu? Rohingya ya. 43, siapa nama sekjen PBB yang memberikan apresiasi terhadap kegiatan Menlu luar negeri yang proaktif terhadap persoalan kemanusiaan di Myanmar? Jawabannya adalah Antonio Guterres. Nomor 44, sebuah provinsi di Thailand yang pernah mencapai puncak kejayaan sebagai kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara adalah ya Patan ini ya. 45, berikut ini adalah orang-orang yang pernah andil dalam penyebaran Islam di Afrika. Ya, semuanya ini benar ya. A, B, C benar. Bilal, Utsman, dan Habib bin Ali Balta'a. 46, istana di Hamra dibangun masa Daulah Umayyah II yang sampai saat ini masih terawat keasliannya karena dijadikan sebagai cagar budaya bangsa ini. Di negara manakah letak istana Alhambra ini? Ya, di Spanyol ya. 47, agama Islam saat ini berkembang pesat di Eropa. Salah satu faktor penyebabnya adalah, ini semua benar ya, dibolehkan pengajaran Islam, pemberian pendirian, diberikan kesempatan untuk melaksanakan adanya orang Islam yang menjabat sebagai pimpinan di wilayah tersebut ya, benar semua ya. Kemudian soal nomor 48, di negara Amerika berdiri sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi spiritual, sosial, dan ekonomi umat, yaitu NOL, National of Islam. NOI ya. Siapakah tokohnya? yakni Elijah Muhammad. 49, seorang petinju sukses yang kemudian hidupnya untuk mengalirkan berdakwah di Amerika adalah Muhammad Ali. Dan yang terakhir soal nomor 50, organisasi Islam di Australia yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran keislaman dan bahasa Inggris bagi kaum wanita muslim adalah Muslim Women Center. Baik, demikianlah pembahasan soal SKI UMBN untuk Madrasah Aliyah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, berikan komentar jika terdapat jawaban yang kurang pas, serta share informasi ini jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.